Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melihat video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng supaya kalian sebagai orang yang pertama mendapatkan informasi update dari video yang akan saya upload pada sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Grand City dimanapun teman-teman berada, jumpa lagi dengan saya di channel ini, Yogi Pradana Marta. Kawan-kawan, di video kali ini saya akan sedikit memberikan tips ya bagaimana supaya kita terhindar ataupun kita bisa sembuh dari rasa kecemasan gitu ya. Karena kecemasan ini merupakan hal yang paling sulit dikendalikan ya. Jadi sebenarnya bukan rasa sakitnya yang membuat teman-teman gelisah ya, bukan rasa sakitnya, tapi sebenarnya cenderung ke kecemasannya, ke gelisahnya, ketakutannya ini yang membuat teman-teman merasa galau, teman-teman merasa risau, kadang tidak bisa mengendalikan, sehingga ketika kita cemas malah justru akan menambah simptom ataupun gejala dari GERD itu sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa tips versi saya ya ketika dulu saya mengalami kecemasan yang berlebihan. Tentunya ketika kita mengalami GERD itu tentu barang pasti ya, itu kita selalu biasanya kita selalu dihadapkan dengan yang namanya kecemasan berlebihan dan ketakutan. Karena kadang itu karena ketidaktahuan kita teman-teman ya, karena ketidaktahuan kita sehingga kita bertanya-tanya, kenapa saya seperti ini, apakah saya mau mati, apakah saya mau kayak gini, apakah saya akan seperti ini kayak gitu. Jadi langkah pertama adalah datang aja ke dokter ya, datang ke dokter, kemudian check up, datang ke dokter, cek apa yang menjadi keluh kesah teman-teman, silahkan curhatkan, silahkan dikonsultasikan kepada dokter spesialis penyakit dalam. Saya jamin untuk teman-teman yang menderita GERD yang disertai dengan kecemasan berlebihan ini, tentunya dokter hanya akan bilang, oh ini hanya asam lambung kayak gitu. Jadi bukan merupakan hal yang terlalu harus difikirkan, enggak teman-teman. Nah, jadi teman-teman, langkah pertama adalah harus datang ke dokter, kemudian ikuti anjuran dokter teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah datang ke dokter ya, udah dicek semuanya normal, jantung normal, tes urin normal, darah normal, semuanya normal. Ya udah, teman-teman jangan terbelenggu di pemikiran-pemikiran yang sama. Jangan terulang terus. Misalnya kita panik, kita takut akan suatu penyakit ini, kan kita udah tes, makanya nggak perlu kita takutkan kembali teman-teman. Ya, nggak perlu kita takutkan kembali. Jadi yang pertama adalah datang ke dokter, kemudian tanamkan rasa percaya diri. Oh, saya hanya mengalami gangguan pencernaan, gangguan lambung, sehingga saya mengalami yang namanya kecemasan ataupun ansietas. Itu perlu teman-teman tanamkan dulu. Nah, dan yang kedua, teman-teman, ini menurut versi saya ya. Dulu saya ketika saya sudah mengetahui ya, bahkan banyak dari saudara-saudara yang pernah mengalami gangguan pencernaan ini, tentunya ada kakak, kemudian juga ada teman-teman, ada mbak gitu ya. Tentunya saya semakin kesini semakin percaya diri, semakin bisa dikontrol. Karena apa? Karena keyakinan teman-teman, yakin karena ini nggak berbahaya, banyaknya sudah sembuh. Kemudian setelah itu muncullah pemahaman bahwa saya nggak perlu nih cari-cari googling penyakit lagi, menyamakan apa yang saya rasakan dengan penyakit-penyakit tertentu, nggak perlu. Jadi teman-teman mulai saat ini cukup mencari, kalau misalnya menonton YouTube ya, ataupun teman-teman mencari hiburan dan sebagainya, teman-teman cukup mencari sesuatu yang menyenangkan, yang bisa membuat hati teman-teman adem, yang bisa membuat pikiran teman-teman menjadi jernih, menjadi tenang, senang, nyaman. Jadi sesuatu hal yang bisa membuat teman-teman tegang, sesuatu hal yang bisa membuat teman-teman merasa ketakutan, itu harus benar-benar dihilangkan, dijauhi. Ya. Kalau memang misalnya video-video semacam ini bisa menenangkan hati teman-teman, maka tontonlah terus-menerus. Kalau misalnya film-film lucu bisa membuat hati teman-teman terhibur, bisa senyum, bisa lega, perasaannya menjadi tenang, maka tonton. Ya, gitu doang. Nah, itu selain bisa menyenangkan ya, bisa mengurangi kadar kecemasan, itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, karena imunitas kita meningkat teman-teman. Karena ketika kita itu senang ya, kita bahagia, otomatis imunitas kita juga akan meningkat gitu. Nah, itu. Kemudian cemas
ya, cemas itu sebenarnya memang bawaannya dari penyakit GERD ya, dari asam lambung itu memang bawaannya cemas. Tapi sebenarnya juga bukan hanya penyakit ataupun gangguan pencernaan ya yang bisa mengakibatkan kecemasan ini ataupun ansietas ini. Jadi dari beberapa penyakit pun sebenarnya juga bisa mengakibatkan kecemasan ini, teman-teman, ansietas ini. Dan selanjutnya adalah kecemasan itu muncul karena kita biasanya ada yang kita pikirkan, ada sebuah ketakutan, suatu misalnya ya, kita kan punya kecemasan berlebihan ya, kita merasakan jantung berdebar, ini gini, leher mengganjal, kita pikirnya ke penyakit-penyakit berat yang lainnya. Kita pasti mikirnya ke arah kematian. Kenapa kita mikir ke arah kematian? Itu karena kenapa kita takut ke kematian? Salah satunya adalah karena kita masih ada kekurangan di dunia ini. Salah satunya adalah banyak dosa. Salah satunya adalah karena kita belum insaf. Salah satunya adalah karena kita belum tobat. Jadi berkali-kali saya ingatkan untuk teman-teman yang belum berubah ya, yang belum ibadahnya belum baik, mari mulai saat ini teman-teman perbaiki ibadahnya. Saya jamin 100% ya, 200%, 300% bahkan. Saya berani jamin ketika teman-teman sudah memulai merubah ibadahnya yang dulunya itu ogah-ogahan, sholat bolong-bolong, dan sekarang udah mulai berbenah ya. Jadi sholatnya udah tertib, ibadah-ibadah yang lain udah tertib. Insya Allah saya jamin 200-300% saya berani teman-teman akan berkurang rasa cemasnya. Jadi ketika muncul rasa mati, rasa ketakutan kematian itu bisa mengontrol teman-teman. Oh, kenapa saya harus takut gitu teman-teman. Jadi muncullah rasa percaya diri. Itu karena apa? Karena kita sudah memenuhi kewajiban-kewajiban kita yang ada di dunia. Gitu teman-teman. Salah satunya adalah ibadah. Ibadah itu merupakan kunci utama. Jadi dalam logo saya 3PR teman-teman. Religius. Jadi itu sangat penting untuk mengurangi kadar kecemasan teman-teman. Ya, gini. Tentunya teman-teman ketika sholat berjamaah. Dulu saya sholat berjamaah teman-teman dulu ya. Ketika saya itu masih sakit-sakitnya saya sholat berjamaah. Pagi, siang, sore, malam, subuh. Tak ada sholat 5 waktu pun yang tidak saya tidak sholat berjamaah. Saya tidak riya ya. Tapi ini untuk motivasi teman-teman semuanya. Jadi ketika saat itu saya sholat berjamaah gitu ya. Itu muncul ketenangan pikiran, ketenangan batin, ketenangan spiritual, kecemasannya juga berangsur-angsur berkurang gitu teman-teman ya. Tapi memang kendalanya ketika kita itu kecemasannya tinggi, ketika kita sholat berjamaah lah khususnya ya, kita kan nggak bisa mengontrol sholat berjamaah itu kan, dalam artian kalau misalnya kita sholat sendiri kadang kita cepet-cepetin, tapi kalau kita sholat berjamaah kan nggak bisa ya, kita harus ngikut imam. Nah, kendalanya di situ kadang kita itu pas sholat kita merasa kayak ada gempa. Pas sholat kita merasa kayak mau jatuh. Pas sholat kita kayak merasa gemeteran kakinya, kayak mau muntah, kayak dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa dilawan teman-teman ya, itu bisa dilawan. Itu memang kalau saya simpulkan ya, itu memang bisa dari kecemasannya dan juga bisa dari asam lambungnya teman-teman. Ya. Karena beberapa kali dulu itu saya udah sembuh kecemasan itu udah hilang sih sebenarnya. Cuma pas sholat itu kayak goyang-goyang gitu. Tapi kalau kita bisa ngontrol, kita nggak pikirin, itu ya nggak terjadi teman-teman. Tapi dengan berjalannya waktu, lambungnya normal lagi, stabil lagi. Ketika sholat ya nggak ada masalah. Gitu. Ya, coba terus kemudian ketika teman-teman sholat ya, ataupun teman-teman beribadah di masjid kayak gitu, berjamaah misalnya, teman-teman sholat, kemudian teman merasakan seperti yang tak bilang tadi ya, mual-mual, kemudian seperti mau roboh, seperti ada gempa, coba besoknya pindah tempat, sholatnya pindah tempat, di tempat yang lain. Insya Allah itu akan membantu teman-teman supaya terhindar dari rasa-rasa itu. Karena ini terbukti ketika saya sholat di masjid ini gitu ya, di masjid ini saya merasa kok gini terus ya rasanya, kok gini terus, coba aku pindah tempat. Ternyata ketika saya pindah tempat itu gejala-gejala itu nggak muncul teman-teman. Gejala-gejala itu nggak muncul di tempat
sholat yang baru itu gitu. Jadi teman-teman bisa cari tempat yang baru gitu ya, cari suasana yang baru supaya mungkin bisa mengalihkan rasa kecemasannya gitu ya. Nah gitu. Nah kemudian kalau masalah yang 3P itu sudah pasti teman-teman ya, itu juga bisa mengurangi rasa kecemasan. Karena kecemasan itu ansietas ya teman-teman. Anxiety itu kecemasan. Anxiety itu muncul, tak ulangin lagi, itu karena beberapa hal. Satu, karena kita kecapean. Dua, karena kita telat makan. Itu juga bisa mengakibatkan kecemasan. Jadi kalau kita nggak mau cemas, kita harus makan sebelum kita lapar. Sebelum lapar kita makan. Dan berhenti sebelum kenyang. Gitu teman-teman ya. Jadi terapkan aja pola makan sedikit tapi sering ya. Kalau saya ucapkan lagi, kalau saya kasih informasi lagi, kalau dulu saya itu makan jam 7, kemudian makan lagi nanti jam setengah 10 atau jam 10, makan lagi jam 12 ataupun jam 1, makan lagi sekitar jam 3, makan lagi habis maghrib. Itu adalah jadwal makan saya dulu. Untuk menu-menunya ya, untuk menu-menunya ini global aja teman-teman ya. Biasa ya, untuk menunya saya menggunakan makan ya biasa ya, nasi putih. Nasi putihnya itu juga nggak terlalu lembek, nggak terlalu itu ya, pokoknya biasa, nasi putih biasa. Kemudian lauknya biasanya saya pakai tempe. Tempenya itu biasanya saya goreng, tapi asalkan minyaknya nggak usah terlalu banyak gitu ya. Tempe, kemudian tahu juga saya goreng, telur juga saya goreng. Kadang kalau telur juga saya direbus gitu. Jadi saya makan cuma pakai nasi, telur ya, tahu, tempe kayak gitu. Terus kemudian untuk sayurnya biasanya saya pakai daun kelor. Nanti kalau bosen besoknya pakai daun bayam dicampur sama wortel. Gitu aja teman-teman. Sampai itu ada 2 bulan. 2 bulan saya gitu terus. 2 bulan menginjak ke 3 bulan pakai ikan laut gitu ya, ikan laut. Terus kemudian juga ayam gitu-gitu ya. Gitu-gitu saya makan. Ya kurang lebih 3 bulan saya seperti itu terus makannya. Karena sebenarnya sih mungkin udah sembuh ya. Kala itu mungkin udah sembuh, cuma pikirannya tuh masih agak-agak ngelantur gitu ya. Karena seperti yang saya katakan bahwa saya tuh beneran kecemasannya hilang gitu ya. Kecemasannya hilang, jauh berkurang itu setelah 8 bulan teman-teman. 8 bulan setelah sakit. Itu jadi, tapi sebelum 8 bulan itu saya udah mulailah makan makanan seperti santan, gorengan, itu udah mulai. Saat itu saya berkonsultasi sama salah satu saudara saya ya, kebetulan dia itu perawat. Gini, dia itu bilangnya gini, nggak apa-apa dek, kamu makan nasi sayur bening nggak apa-apa, itu malah menyehatkan loh ya. Daripada kamu harus makan yang bersantan, itu lebih nggak menyehatkan. Cuma memang ketika kamu makan ketika kamu makan sayur-sayuran ataupun ya sayur-sayuran, sayur bening kayak gitu ya, itu memang kamu cenderung lemes gitu. Kamu akan cenderung lemes daripada kalau kamu makan yang bersantan, itu biasanya memang akan meningkatkan energi gitu. Tapi saat itu memang semua gejala agak-agak berkurang teman-teman ya, semua gejala berkurang, cuma ya kecemasannya memang agak-agak masih ada gitu ya. Akhirnya saya beranikan diri, saya makan bersantan gitu ya, saya makan bersantan. Kemudian ya tetap saya kasih sayur bening lah ya. Jadi santannya tuh nggak terlalu banyak gitu. Saya makan kok, ternyata nggak apa-apa ya. Saya minum kopi. Ternyata nggak apa-apa ya. Saya makan roti coklat. Ternyata nggak apa-apa. Nah, dengan cara seperti itu ya, mencoba dikit demi dikit gitu ya. Jangan langsung banyak teman-teman. Kalau langsung banyak biasanya nanti akan akan kaget, nanti kambuh lagi. Jadi makanya dikit demi dikit dicoba. Nanti ketika kita tuh udah merasa percaya diri nih ya, ternyata nggak apa-apa gitu. Nah itu baru teman-teman sikat. Dalam artian tetap ya harus ada porsinya, nggak boleh itu ya terlalu banyak gitu ya. Jadi untuk mengurangi kadar kecemasan seperti itu teman-teman ya. Makan pantangan sedikit-sedikit aja. Nanti akan timbul akan timbul kepercayaan diri. Ternyata nggak apa-apa. Ternyata saya udah sembuh gitu. Kalau memang belum berani kemana-mana, coba aja lah deket-deketan dulu. Ternyata nggak apa-apa ya gitu. Karena gini, ketika teman-teman berada di zona nyaman ya, di rumah gitu, itu ketika teman-teman beneran nggak berani kemana-mana, itu akan berefek sangat panjang teman-teman ya, efeknya akan panjang. Saya tuh punya teman sampai ya kalau saat ini udah 5 tahunan lah, udah 5 tahun tuh dia nggak berani keluar rumah. Padahal dia tuh dulu satpam, kekar gitu ya, tapi sampai saat ini belum berani keluar rumah. Karena apa? Karena ketakutannya yang berlebihan. Dia tuh jalan 100 meter ada udah
tak mau muntah, udah mau ini, mau itu, rasanya nggak karu-karuan teman-teman. Itu karena kecemasan sebenarnya, karena kecemasan. Saya yakin ketika teman-teman udah mantang makanan 2 bulan, 1 hingga 2 bulan udah mantang makanan ya, udah mantang makanan, insya Allah lambungnya udah pulih, tinggal kita bereskan kecemasannya itu, nah teman-teman ya. Nah itu kalau pola pikir ya kan 3P kan, kalau religius tadi udah barang pasti gitu ya. Pola pikirnya makan udah tadi ya. Nah untuk pola pikirnya tadi udah tak jelaskan di awal bahwa apa yang membuat kamu senang maka lakukan. Kalau memang menonton video seperti ini membuat kamu tenang, membuat kamu nyaman, membuat kamu senang, tonton. Kalau memang membuat kamu merasa gelisah ya nggak usah ditonton. Pokoknya tonton yang bisa membuat kamu tenang. Kalau menonton, intinya tonton yang bisa kamu buat tersenyum-senyum, merasa ih sama nih kayak aku, wah ternyata nggak apa-apa, temennya banyak. Seperti halnya teman-teman nonton video lucu-lucu gitu ya, senyum-senyum, kemudian tertawa-tertawa. Nah itu bagus sekali teman-teman. Kemudian untuk pola hidup, olahraga penting banget untuk mengurangi kadar kecemasan. Jadi olahraga yang saya maksud bukan langsung olahraga badminton, bukan langsung olahraga sepak bola, bukan. Jadi olahraga, pokok kalian keluar keringat, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda. Pokok nggak perlu diforsir, nggak perlu terlalu berat. Yang penting keluar keringat itu doang. Nah itu teman ya. Kemudian yang terakhir adalah kurangi menonton film-film ataupun menonton berita-berita yang menakutkan. Pokoknya terus isi aja pikiran teman-teman ya. Apa yang teman-teman lihat, apa yang teman rasakan itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan. Terus itu upayakan. Ada nih ya terakhir. Kurangi melamun teman-teman ya, kurangi melamun. Itu juga bisa mengurangi kadar kecemasan. Jadi saya yakin 1000% orang yang GERD, orang yang ansietas ini memang mau duduk bentuk apapun ya, mau main HP bentuk apapun pasti ngelamun. Raganya di sini, pikirannya di entah di mana gitu ya. Itu normal banget teman-teman. Jadi dengan video ini saya tekankan sekali lagi teman-teman, kurangi melamun. Jangan hobi melamun. Biasanya nanti melamun itu arahnya pasti ke melamun hal-hal yang negatif. Melamun ke kematian, melamun kalau nanti di jalan kambuh, melamun kalau pingsan, gitu-gitu Jadi kurangi melamun ya teman-teman, kurangi melamun. Bagaimana caranya? Caranya fokus. Kalau kita sekarang sedang menonton video di channel ini, ya udah tonton, simak baik-baik. Pikirannya ya ke sini, ke HP itu. Kalau teman-teman sedang makan, ya udah makan, gitu ya, rasakan. Terus kemudian kalau memang teman-teman melamun atau membayangkan gitu ya, bayangkan gimana ya ini cara masaknya, kemudian bagaimana ya cara mengambil padinya gitu. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Nah, terus kemudian apakah ketika kita sembuh kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya, seperti dulu ketika kita belum sakit? Jawabannya bisa banget, bisa banget. Teman-teman silahkan tonton ya, di deskripsi itu saya cantumkan link kegiatan-kegiatan saya di luar rumah ataupun pasca saya sembuh dari gangguan pencernaan. Nah di situ ya, di link di bawah sini ada linknya, silahkan ditonton di channel saya yang lain. Itu murni kegiatan-kegiatan saya selama saya sembuh dari gangguan pencernaan. Itu masih belum seberapa teman-teman. Maksudnya ada beberapa yang nggak saya itu ya, nggak saya ambil gambarnya. Suatu misal, ini musim-musim di tempat saya itu ya, di rumah orang tua itu kan setiap hari kan kerja berat gitu. Dan juga ada beberapa karyawan itu kan udah nggak masuk, udah beberapa minggu terakhir ini kan. Nah, mau tidak mau kan saya harus menggantikan kan. Jadi harus jemur padi, padinya itu bertonton teman-teman. Jemur padi bertonton. Bayangkan aja kalau teman-teman membayangkan kondisi ini ketika teman-teman sakit, pasti nggak kuat teman-teman ya. Karena saya yakin teman-teman berjalan 50 meter, 100 meter itu ada udah sempoyongan, udah mau pingsan, udah mau muntah dan sebagainya. Dan bayangkan ketika kalian melakukan jemur padi bertonton, yes 2 ton, 3 ton, 1 ton gitulah. Nah, itu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Jadi orang yang pernah kena gangguan pencernaan, yang pernah sakit lambung, itu bisa sembuh teman-teman, bisa seperti semula. Nah, itu aja. Itu ya.
Kalau nggak percaya nanti silahkan ditonton di channel saya, di Yogi Marta channel. Nanti di sini, di apa namanya, di deskripsi di bawah, nanti silahkan diklik, silahkan ditonton. Gitu. Oke ya, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video ini tentang mengurangi ataupun cara saya mengurangi kecemasan berlebihan. Gitu ya. Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda loncengnya, dan jangan lupa juga share supaya video ini lebih banyak bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi sarana untuk membantu teman-teman yang masih terbelenggu oleh gangguan pencernaan. Oke, saya Yogi Marta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.